Kemarin saya sampaikan, saya ada trauma dengan AFF ketika apa? Evan Dimas dicederai oleh pemain Vietnam. Tepat malam ini, AFF coret Indonesia dari anggota. Erick Thohir beri jawaban cerdas soal ASEAN All Stars versus Manchester United. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. AFF tak akui timnas Indonesia, geger usai drama ASEAN All Stars. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, tengah menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa mereka tidak mengakui keberadaan timnas Indonesia. Hal ini dipicu oleh polemik pemanggilan pemain untuk ajang eksibisi ASEAN All Stars melawan klub Premier League, Manchester United. Kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh akun Marcun Channel 69 di media sosial dan dengan cepat menjadi viral. Dalam unggahan tersebut, menuliskan AFF tidak akui timnas, merujuk pada keputusan federasi yang diduga kecewa karena Indonesia enggan melepas pemain-pemain terbaiknya untuk memperkuat ASEAN All Stars. Drama ini bermula ketika undangan untuk mengisi skuad ASEAN All Stars dikirimkan ke sejumlah federasi anggota, termasuk PSSI. Namun, sebagian besar fans di Indonesia menolak ide tersebut. Mereka merasa bahwa melepas pemain-pemain andalan timnas untuk pertandingan eksibisi, apalagi menghadapi tim papan bawah Premier League seperti Manchester United, tidaklah sepadan dengan risiko cedera dan gangguan persiapan timnas untuk agenda yang lebih penting. Sementara itu, dari luar Indonesia, sejumlah pengamat sepak bola justru memandang sebaliknya. Mereka berharap pemain-pemain terbaik dari ASEAN, termasuk dari Indonesia, bisa tampil melawan Manchester United untuk meningkatkan eksposur dan kualitas sepak bola kawasan di mata dunia. Ini kesempatan langka untuk unjuk gigi di hadapan audiens global, kata seorang analis sepak bola Asia kepada media setempat. Polemik ini kian membesar, dengan sebagian netizen menilai sikap AFF menunjukkan adanya ketidakadilan dalam memperlakukan Indonesia. Beberapa bahkan menyebut bahwa AFF selama ini kerap mengambil keuntungan dari popularitas sepak bola Indonesia, tanpa memberikan perlindungan atau penghargaan yang layak kepada timnas Garuda. Drama seputar ASEAN All Stars dan Manchester United ini telah mempertegas betapa besarnya pengaruh dan ekspektasi terhadap sepak bola Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Pertandingan eksibisi antara ASEAN All Stars dan Manchester United sendiri dijadwalkan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Situasi ini masih dinamis, dan fans sepak bola Indonesia menanti keputusan final. Apakah para pemain timnas akan tetap bertahan bersama skuad nasional, atau justru turun memperkuat ASEAN All Stars di laga bergengsi tersebut? Jai Itzes siap tampil ganas lawan AC Milan demi selamatkan Venezia dari degradasi. Pemain timnas Indonesia, Jai Itzes, bertekad tampil habis-habisan saat Venezia menghadapi AC Milan dalam lanjutan Liga Italia 2024 hingga 2025. Bek berdarah Belanda itu menyebut laga tersebut sebagai kesempatan penting untuk membawa timnya keluar dari ancaman degradasi. Venezia dijadwalkan menjamu AC Milan pada Minggu, 27 April 2025 di Stadion Pierluigi Penzo, markas kebanggaan warga Venice. Dalam kondisi tertekan karena berada di zona merah, Jai Itzes dan rekan-rekannya terus melakukan persiapan intensif demi meraih poin dari tim papan atas tersebut. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, ujar Jai Itzes, dikutip dari Tutto Mercato, Jumat, 25 April 2025. Ia menegaskan bahwa Venezia sudah mempelajari kekuatan lawan dan siap menghadapinya dengan strategi terbaik. Fokus ke laga, bukan masa depan. Meski namanya dikabarkan masuk dalam radar klub-klub besar Eropa, Jai Itzes memilih untuk tak ambil pusing soal masa depannya. Saat ini, ia ingin sepenuhnya fokus membantu Venezia bertahan di Serie A.
Saya tidak sedang memikirkan masa depan sekarang, tegasnya. Posisi klasemen, genting untuk Venezia. Hingga pekan ke-33, Venezia masih tertahan di peringkat ke-18 klasemen sementara dengan 25 poin hasil dari 4 kemenangan, 13 kali imbang, dan 16 kekalahan. Sementara AC Milan berada di posisi ke-9 dengan 51 poin. Dengan situasi ini, laga kontra Rossoneri menjadi sangat krusial bagi Venezia. Jai Idzes pun bertekad menunjukkan performa maksimal agar timnya bisa selamat dari jerat degradasi. Dean Zandbergen tertarik lihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Pemain muda asal Belanda berdarah Indonesia, Dean Zandbergen, menyampaikan rasa penasarannya terhadap potensi timnas Indonesia untuk tampil di ajang Piala Dunia 2026. Ia menilai bahwa peluang Indonesia cukup terbuka, terutama melihat posisi mereka di klasemen sementara kualifikasi zona Asia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin. Mereka hanya terpaut 1 angka dari Arab Saudi yang berada di posisi ketiga dan 2 poin dari Australia yang duduk di posisi kedua. Masih ada 2 laga krusial yang harus dijalani, yaitu melawan Tiongkok di kandang sendiri pada 5 Juni dan menghadapi Jepang di laga tandang tanggal 10 Juni 2025. Zandbergen, yang saat ini membela klub Belanda VVV Venlo, mengatakan bahwa nasib Indonesia tidak hanya bergantung pada performa mereka sendiri, tetapi juga hasil pertandingan tim lain di grup. Kalau melihat situasinya, saya rasa jika Indonesia bisa menang di 2 laga sisa, peluang mereka lolos ke Piala Dunia terbuka lebar, ujarnya dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Striker berusia 23 tahun yang memiliki tinggi 188 cm itu juga mengaku sangat ingin melihat kiprah Indonesia di panggung dunia. Ia percaya bahwa skuad yang kini ditangani oleh Patrick Kluivert memiliki potensi untuk memberikan kejutan. Saya sangat penasaran melihat bagaimana timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Dengan kualitas pemain yang mereka miliki saat ini, saya yakin mereka bisa membuat kejutan besar, tambahnya. Zandbergen sendiri memiliki darah Indonesia dari garis keturunan neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Belakangan, namanya mencuat sebagai salah satu calon pemain naturalisasi. Ia mengaku sudah melakukan komunikasi awal dengan PSSI terkait hal tersebut. Laga-laga sisa Indonesia jelas bukan perkara mudah, namun dukungan penuh dan kerja keras bisa membawa mereka ke pencapaian yang selama ini hanya jadi mimpi. Hom Haye tak sabar bela timnas, siap tumbangkan Cina di GBK. Gelandang Almer City, Hom Haye, menyatakan antusiasmenya jelang laga penting timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia bahkan mengungkapkan siap datang lebih awal ke Indonesia demi persiapan matang bersama skuad Garuda. Dalam wawancaranya di podcast The Highway, pemain yang dijuluki Profesor Lapangan itu menekankan pentingnya menjaga kekompakan tim, terutama menjelang pertandingan berat melawan Cina dan Jepang. Ada perbedaan besar antara jeda internasional sebelumnya dengan yang akan datang ini. Juni nanti, kami akan bermain setelah musim selesai, jadi saya merasa bisa datang lebih awal ke Jakarta untuk bergabung dengan tim, ungkapnya. Menurut Haye, kebersamaan dan chemistry dalam tim sangat berpengaruh terhadap performa di lapangan. Kalau kita lihat laga-laga terakhir, bukan hanya soal siapa yang menjadi starter, tapi seluruh pemain yang masuk memberikan kontribusi nyata. Itu menunjukkan bahwa kita solid sebagai satu kesatuan, tambahnya. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Laga ini menjadi bagian dari pertandingan grup C dalam babak kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Profil singkat Hom Haye. Hom Jan Marinus Haye adalah gelandang kelahiran Amsterdam, 9 Februari 1995. Ia merupakan lulusan Akademi AS Alkmaar dan memulai karir profesionalnya pada tahun 2014. Karirnya berlanjut di berbagai klub seperti Willem II, NAC Breda, Heerenveen, ADO Den Haag, hingga sempat mencicipi kompetisi Italia bersama Lecce. Haye pernah membela timnas Belanda dari level U15 hingga U21 dan menjadi bagian dari skuad juara Eropa U17 pada tahun 2011 dan 2012. Namun, pada tahun 2024 ia resmi menjadi WNI melalui proses naturalisasi dan memilih membela timnas Indonesia. Timnas Cina terdesak, andalkan keajaiban untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Cina kini sedang menghadapi tekanan besar dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Dalam klasemen grup C babak ketiga kualifikasi zona Asia, Cina tertinggal di posisi terbawah dengan hanya mengumpulkan 6 poin, tertinggal dari Indonesia yang kini berada di posisi keempat dengan 9 poin.
Dengan hanya menyisakan 2 pertandingan, peluang Cina untuk lolos otomatis ke Piala Dunia semakin menipis. Pasalnya, hanya 2 tim teratas dari setiap grup yang berhak melaju langsung ke putaran final. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat masih memiliki peluang lewat jalur playoff, sementara 2 tim terbawah otomatis tersingkir. Meski situasi genting, media asal Cina, Sohu, menyampaikan optimisme bahwa negaranya masih memiliki celah untuk tampil di Piala Dunia, bahkan tanpa harus berjuang habis-habisan. Hal ini didasarkan pada rumor bahwa Iran kemungkinan besar akan mundur dari turnamen, mengingat lokasi penyelenggaraan yang melibatkan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, negara yang selama ini memiliki hubungan diplomatik yang rumit dengan Iran. Sohu bahkan menyebut kabar ini sebagai angin segar bagi timnas mereka. Media tersebut menilai bahwa jika Iran benar-benar menarik diri, FIFA mungkin akan memberikan slot kosong tersebut kepada negara Asia lain, dan Cina berharap bisa menjadi pilihan utama. Meski nanti gagal di jalur playoff, ada kemungkinan Cina tetap tampil di Piala Dunia, tulis Sohu. Namun peluang ini bukan datang dari usaha keras timnas sendiri, melainkan karena adanya kondisi eksternal. Di sisi lain, peluang realistis Cina masih terbuka jika mereka bisa memaksimalkan 2 pertandingan tersisa melawan Indonesia, 5 Juni, dan Bahrain, 10 Juni. Kemenangan di 2 laga tersebut akan sangat krusial untuk memperbaiki posisi di klasemen dan menjaga asa ke Piala Dunia tetap menyala. Sementara itu, timnas Indonesia juga berada dalam posisi krusial dan tak bisa lengah. Duel melawan Cina akan menjadi laga penting yang bisa menentukan nasib kedua negara dalam perjalanan menuju panggung sepak bola terbesar dunia. Pemain timnas Malaysia akui iri melihat kans Indonesia tembus Piala Dunia 2026. Pemain andalan tim nasional Malaysia, Faisal Halim, secara terbuka mengungkapkan rasa irinya terhadap peluang besar yang dimiliki timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, skuad Garuda kini tinggal selangkah lagi menuju sejarah dengan kemungkinan lolos ke ajang bergengsi 4 tahunan tersebut untuk pertama kalinya. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, Indonesia hanya menyisakan 2 laga krusial di grup C pada babak ketiga kualifikasi zona Asia, melawan Tiongkok pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni 2025. Saat ini, Indonesia duduk di peringkat ketiga klasemen dengan 11 poin, bersaing ketat dengan Australia dan Arab Saudi untuk merebut 1 tiket terakhir, setelah Jepang memastikan 1 tempat lebih dulu. Saya sebetulnya tak ingin terlalu banyak berkomentar soal Indonesia, karena kita ini negara serumpun, ujar Faisal kepada awak media, termasuk bolasport.com. Tapi kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia sementara kami, Malaysia, belum, tentu saya merasa iri. Faisal menyampaikan kekecewaannya setelah langkah Malaysia terhenti di babak kedua kualifikasi, tergeser oleh Oman dan Kirgistan dari grup D. Kini, Harimau Malaya mengalihkan fokus mereka ke kualifikasi Piala Asia 2027, di mana mereka tergabung di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Pemain yang kini membela Selangor FC itu pun berharap Indonesia bisa melangkah jauh dan benar-benar lolos ke Piala Dunia. Menurutnya, keberhasilan Indonesia akan menjadi kebanggaan bagi seluruh kawasan Asia Tenggara. Para pemain Indonesia sekarang banyak yang bermain di Liga Top Eropa. Mereka tinggal menyelesaikan sisa laga dan peluangnya sangat terbuka, kata Faisal. Mereka pantas mendapatkan tempat itu, dan saya ikut senang melihatnya.